laporan pemimpin apel kepada apel siaga penertiban APK dan patroli pengawasan pemilu serentak tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Anggota yang kami hormati, Polresta Pemimpinan atau yang mewakili yang telah memberi petunjuk kita pada jalan benar. Bapak Ibu, saudara rekan yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan sesuai dengan amanah undang-undang bahwa selesai pasca kampanye di sekitar jalanan dan juga tempat-tempat yang telah kita sediakan. Artinya, semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tentu dengan keluarga. Kota Pinang, yang saya hormati kawan-kawan dari Komisioner KPU Kota Tanjung Pinang, kemudian yang saya hormati kawan-kawan semuanya. Hari ini adalah hari di mana dikatakan di dalam undang-undang adalah masa tenang, yaitu di mana masa tidak ada lagi kegiatan kampanye berbentuk apapun. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan melakukan pembersihan, bukan penertiban, tapi pembersihan seluruh APK dan BK yang ada di tempat-tempat umum. Yang boleh tersedia hanya di satu titik, yaitu di sekretariat peserta pemilu, yaitu di sekretariat partai politik. Kemudian yang ada di posko-posko semuanya ditertibkan tanpa terkecuali. Semua yang di posko ditertibkan, apakah itu posko pemenang peserta partai politik, DPD ataupun presiden dan wakil presiden, semuanya ditertibkan. Kami mengingatkan, ada reklame-reklame yang bukan APK tidak perlu kita tertibkan. Mungkin ada, kita lihat gambar-gambar presiden ataupun pemerintah daerah ataupun anggota dewan DPD yang mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan segala macamnya, itu tidak perlu kita tertibkan. Yang kita tertibkan adalah yang bersangkutan dengan APK saja, alat peraga kampanye. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian untuk itu kita tetap menjaga sportivitas, jangan terkesan arogan di lapangan. Kita tunjukkan bahwa ini memang benar ada pembersihan secara totalitas. Memang kita telah menginstruksikan kepada jajaran di bawah kita, yaitu PTPS bagi Bawaslu, KPPS bagi KPU, untuk menertibkan, untuk membersihkan yang ada di sekitar mereka, yang ada di sekitar TPS-TPS mereka masing-masing. Insya Allah kita sekarang ini adalah menertibkan yang di jalan-jalan besar dahulu. Kita lihat, tadi pagi saya melihat di lapangan lumayan masih banyak, karena sebagian besar peserta pemilu tidak menurunkannya. Jadi memang ini bagian dari tugas kita untuk semuanya kita bersihkan. Mungkin itu saja yang kendaraan-kendaraan yang telah kita siapkan. Kemudian untuk kren itu dalam perjalanan akan sampai kemari. Saya sudah berkomunikasi sama Pak Saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat dan juga penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel meninggalkan lapangan apel.
Kita foto bersama, mohon tetap berada di tempat. 1, 2, 3. 3. Delapan ya. 8 timur. Halo, kawan-kawan, Bapak Ibu, para ketua PPK per kecamatan gabung ke kecamatan Panwasa masing-masing gitu ya. Komando leading sector Mana timurnya? Timur mana? itu Bawaslu dan KPU untuk melakukan PPK pembersihan. timur sama timur. Apa yang diarahkan maka itu yang kita kerjakan, dan tentu tidak ada yang Gimana Bu? terlalu memaksakan diri. Oh boleh lah. Misalnya ada baleho-baleho yang tinggi, jika tidak ada alatnya untuk manjat, jangan dipanjat karena resikonya tidak ada Bestari. kecuali kita masing-masing yang menanggung. Karena itu Bawaslu juga berkewajiban menyiapkan yang namanya skylift dan lain-lain untuk membuka baleho-baleho yang besar. Bagi kita tentu prioritasnya adalah sesuai dengan apa sarana dan prasarana yang kita miliki. Dan Baik rekan-rekan Panwascam, setelah koyak atau digunting atau ditirus dengan cutter, maka silakan. Itu kita lakukan arahan dari Bawaslu. Karena hari ini adalah hari pembersihan. Karena itu saya pikir kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, nanti siapa yang memimpin masing-masing per kelurahan untuk dapat tetap membuat pendataan kita masing-masing. Berapa yang kita buka itu, meskipun karena nanti itu data itu bagi kita bahwa kita sudah melakukan penertiban dari tahun lalu sampai tahun ini, dan berapa yang kita tertibkan pada minggu tenang ini kita perlukan pendataan itu. Untuk masing-masing satu orang untuk melakukan penghitungan itu, pendataan itu secara lengkap dan komplit. Berapa spanduk, berapa baliho, dan kelurahan masing-masing. 13. Kami menyesuaikan rekan-rekan merapat kepada tim yang ada di bawah CAM yang menyesuaikan koordinasi mengenai waktu pelaksanaan. Yang pasti 3 hari rekan-rekan merapat di sana. Sudah kami menyesuaikan. Ada pertanyaan? Ya. Hari berikutnya kita menunggu di sini. Kami menyesuaikan dengan kesepakatan dengan bawah CAM. Apakah langsung di sekretariatnya bawah CAM atau lain waktu lain tempat yang menyesuaikan. Ya, yang lain. Cukup. Ya, setelah ini bergabung. Kesiapan dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang Pak untuk dalam masa tenang dan pembersihan Pak ya? Ya, kalau kita bicara kesiapan Satpol PP, ya sejak digulirkannya pemilu kita sudah siap. Intinya begitu, bahwa Satpol PP memang hari-harinya bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan kemasyarakatan Kota Binaan. Karena itu kita intinya siap buat 24 jam. Berkaitan dengan pemilu, tentu kita sudah bergerak sejak bulan September tahun lalu. Kita memang jadi pembersihan apakah namanya RPS ataupun APK itu bagi Satpol PP sesuatu yang tidak asing lagi. Dan itu sudah kita kerjakan, sudah ribuan yang kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita tentu mengikuti apa yang menjadi permintaan Bawaslu dan KPU untuk melakukan pembersihan APK masa tenang pemilu. Jadi selama 3 hari, mulai hari ini sampai tanggal 13 Februari 2024. Nah, kita pada hari ini untuk bersama hari ini, besok dan seterusnya untuk melakukan pembersihan ini menurunkan sebanyak 36 Pol PP mengikuti Bawaslu untuk membersihkan APK itu. Kemudian pada hari H nanti
pada hari pencoblosan kita melibatkan 119 anggota Satpol PP untuk melakukan pemantauan dan bertugas di TPS untuk melakukan ketertiban dan sebagainya apa-apa agar tidak terjadi sesuatu di tempat pemilihan. Dan kita juga akan memantau lingkungan kita karena hari itu jangan terjadi sesuatu ketika orang pergi nyoblos lalu ada kejadian kecurian dan sebagainya, maka itu kita intinya patroli dan memantau. Kita tidak terlibat langsung di TPS, tetapi kita lebih menekankan kepada ketertiban dan keamanan di kenyamanan masyarakat. Jadi setiap TPS 1 anggota Pak ya? 7 anggota. 7 TPS 1 anggota. Oh 7 TPS 1 anggota, dan tentu dia akan selalu memantau TPS yang menjadi tanggung jawabnya. Linmas Pak? Linmas sudah termasuk tuh Pak ya? Linmas itu bertugas di TPS-nya. Oh di TPS. Itu ada 1.402 orang. Oh 1.000. Itu pakaian sudah kita serahkan. Jadi pakaian untuk Linmas 1.402 orang, tambah yang bertugas satgasnya itu ada 130, dan itu pakaiannya sudah kita serahkan. Dan alhamdulillah mungkin di Indonesia salah satu yang bisa mengadakan itu Tanjung Pinang. Luar biasa. Dan banyak daerah tidak bisa mengadakan itu karena waktunya mepet, dan itu kita anggarkan dalam APBDP 2023 yang lalu. Cuma yang kita bisa adakan itu pakaian, karena Tanjung Pinang anggarannya memang terbatas, tapi kita berterima kasih dengan PJ Wali Kota Pak Hasan, Pak Seda, dan begitu juga dengan pimpinan DPRD yang dapat mengabulkan begitu pada detik-detik terakhir menjelang ketok palu anggaran itu masukkan, karena memang baru datang edaran Mendagri bahwa supaya mengadakan pakaian bentuknya, warnanya, modelnya baru. Jadi semuanya dapat ya? Jadi semuanya baru. Jadi kita hanya bisa mengadakan untuk Linmas itu pakaian 1 setel, modelnya baru, kemudian topi, tali pinggang, cover. Sepatu nggak? Sepatu tidak bisa kita anggarkan tahun 2023 kemarin karena keterbatasan anggaran. Karena itu kita berharap kepada Linmas dan seluruh masyarakat untuk dapat tetap berterima kasih dan mensyukuri ini. Dan tentu kita berterima kasih kepada Linmas yang nanti ikut berpartisipasi, dan insya Allah sore besok hari Senin secara resmi Wali Kota akan menyerahkan pakaian itu dan mengukuhkan seluruh Satlinmas Kota Tanjung Pinang itu untuk bertugas di TPS masing-masing. Saya pikir ini sebuah kebanggaan dan kesyukuran karena Tanjung Pinang yang bisa mengadakan pakaian itu, termasuk pemerintah Provinsi Kepri dan beberapa kota, kabupaten kota di Kepri belum mengadakan pakaian itu. Hanya kita Pak ya? Kita bisa. Harapannya Pak? Ya? Harapan kita tentu semua Linmas dapat bertugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mencampuri, tidak mencampuri segala urusan berkaitan dengan teknis ya, coblos mencoblos atau aktivitas kepemiluan di dalam TPS. Jadi Satlinmas itu betul-betul murni bertugas menjaga ketertiban jika ada gangguan. Tentu jika ada gangguan lebih besar, tentu polisi yang lebih terdepan. Pembekalan dan Satlinmas sudah tahu persis apa tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak.
Mana boleh kita? Capek kok. Ini siapa lagi yang mau? Ibu masih mau? Masih mau? Masih mau, bantai, kasih. Tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye. Jadi masa kampanye kan sudah selesai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 jam 23.59 tadi malam. Sehingga hari ini sudah masuk masa tenang, sehingga seluruh atribut kampanye, seluruh alat peraga dan bahan kampanye itu harus dibersihkan. Nah, hari ini kita turun bersama penertiban secara bersama antara KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder yang ada. Satpol PP, kepolisian, kemudian juga melibatkan seluruh PPK, PPS di bawah jajaran KPU beserta juga seluruh Panwascam, PKD yang ada di bawah Bawaslu. Jadi kemudian kerja bersama kita untuk menentukan dan memastikan bahwa selama masa tenang dari tanggal 11 sampai 13 ini tidak ada lagi atribut-atribut kampanye yang terpasang di sudut-sudut Kota Tanjung, termasuk yang di perumahan-perumahan ataupun di rumah-rumah pribadi. Di medsos harus dihapus lagi itu gimana? Seluruhnya. Yang namanya media untuk sosialisasi kampanye dan lain sebagainya juga sudah harus dilaporkan untuk ditutup akunnya. Ya, kalau KPU hanya mengimbau untuk seluruh peserta pemilu itu menurunkan semua baliho, spanduk, alat-alat peraga kampanye lainnya maupun bahan kampanye lainnya, termasuk juga atribut partai politik seperti bendera dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita pastikan bahwa itu tidak lagi terpasang, apalagi di sekitar TPS. Makanya kami sudah menginstruksikan juga ke jajaran bawah sampai dengan tingkat PPS dan PTPS itu untuk melakukan penertiban yang ada di lingkungannya. Sementara tim sekarang yang bergerak ini di 4 kecamatan ini mungkin menyisir titik-titik baliho yang besar dengan menggunakan alat-alat yang memang terbatas seperti itu ya, untuk kita bisa lakukan penertiban. Partisipasi pemilih ini semakin meningkat. Ya, kita juga berharap cuaca juga baik di 14 Februari besok. Ya, untuk otomatis ini kalau cuaca baik, kita berharap masyarakat juga akan banyak yang datang ke TPS. Kalau hujan salah apa panas juga ini juga ya? Ya, kita problem berharap juga. cuaca mendukung lah ya. Yang jelas clear gitu. Target kita sendiri itu Tanjung Pinang berapa? Kita di atas 78% lah. Ya, di atas 78% ya, kita berupaya kan maksimal. Kita berharap masyarakat yang sudah terdaftar itu ya benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya. Ada apresiasi khusus untuk TPS yang partisipasi ya? Kalau dari KPU sendiri tidak, tapi kami bagaimanapun kita mendorong bagaimana masyarakat itu bisa hadir di TPS menggunakan hak pilihnya tanpa ada intervensi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tetapi itu datang dari hati pilih. Pak, di TPS juga ada Satlinmas ya, Pak? Ya. Itu di bawah kendali KPU juga? Satlinmas dalam perekrutannya itu merupakan kewenangan dari Satpol PP. Tetapi di dalam pelaksanaannya mereka di bawah kendali nanti KPU karena akan di-SK-kan oleh PPS atas nama KPU. Sehingga kerja-kerja Satlinmas yang mendukung kerja-kerja 7 orang KPPS itu menjadi satu kesatuan untuk melakukan pengamanan di TPS termasuk juga logistik. Tertipan logistik juga ya. Tertipan. Nanti mereka dapat honor juga, Pak? Iya. Selama berapa hari tanggung jawab tugasnya? Kalau itu semuanya masa kerjanya 1 bulan semuanya. 1 bulan? Iya. Oh, sampai dengan penghitungan? Iya. Baik.